For you and your husband and the baby, it is the beginning of a new era. Get as easy as you can. I want you on bed rest for the duration of your pregnancy. Breathe slowly. And so you rest. Hai, halo guys, kali ini aku bakal nge-review sebuah film yang berjudul Bed Rest. Bed Rest merupakan film bergenre horor dan thriller yang digarap oleh sutradara Lori Evan Tyler. Film ini pertama kali tayang di Amerika pada tahun 2022 lalu guys. Film ini diperankan oleh Melissa Barrera, Guy Barnett, dan ada beberapa pemain pendukung yang juga ikut berperan di film ini. Melissa Barrera sendiri adalah artis cantik asal Meksiko. Dan ia semakin eksis setelah menjadi salah satu pemain di film Scream. Melissa juga pernah membintangi beberapa film layar lebar lainnya. Dan film terbaru yang dibintangi oleh Melissa adalah film Bed Rest ini guys. Film Bed Rest ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Julie. Julie baru aja pindah ke rumah barunya. Dan kondisi Julie saat ini sedang hamil untuk yang kedua kalinya. Yang mana sebelumnya Julie juga pernah hamil dan kehilangan bayi yang ia kandung. Tentunya hal itu membuat Julie merasa sangat sedih. Agar kondisi Julie dapat pulih dengan baik, Daniel suami Julie pun berinisiatif untuk membawa Julie ke rumah baru mereka. Julie sangat senang karena ia bisa menempati rumah impiannya. Karena rumah barunya itu jauh dari keramaian dan berada di dekat danau. Walaupun kondisi rumah barunya sedang dalam tahap direnovasi, Julie dan Daniel memilih untuk langsung menempati rumah tersebut. Agar Julie bisa beristirahat dengan tenang sambil menunggu waktu persalinannya. Suatu malam Julie dan Daniel diundang untuk menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh teman-teman Daniel. Suasana yang awalnya asik berubah menjadi kekesalan saat Daniel gak berkata jujur tentang kehamilan Julie yang kedua kalinya. Daniel justru memberitahu temannya kalau kehamilan Julie adalah yang pertama bagi mereka. Julie merasa kalau Daniel ini seperti melupakan anak pertamanya. Pertengkaran pun terjadi saat mereka tiba di rumah. Daniel meminta Julie untuk lebih fokus menjaga kehamilan keduanya, ketimbang terus-terusan mengingat anak pertama mereka yang kini sudah meninggal. Di saat Julie akan naik ke lantai 2, Julie melihat ke kaca jendela. Dan di sana ia melihat ada sosok anak laki-laki guys. Julie kepleset dan jatuh hingga tak sadarkan diri. Daniel pun panik dan ia langsung membawa Julie yang pingsan ke rumah sakit. Setelah sadar, Julie yang awalnya merasa panik akhirnya lega saat ia mengetahui bahwa kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya itu dalam keadaan baik-baik aja. Dokter yang memeriksa Julie menyuruh Julie untuk bed rest. Dan Julie juga diminta untuk tidak melakukan banyak hal sampai waktu ia melahirkan nanti. Si dokter hanya ingin Julie istirahat yang ketat selama masa kehamilannya. Hal itu karena kondisi lapisan ketuban yang ada dalam perut Julie sedikit sobek dan sebagian plasentanya terlepas dari dinding rahim. Keadaan itu tentunya bisa mengancam jiwa jika plasentanya benar-benar terpisah. Mendengar penjelasan dokter, Daniel pun menyiapkan semua kebutuhan Julie selama ia menjalani bed rest. Hari demi hari pun telah berlalu, dan Julie yang menghabiskan waktu hanya di atas tempat tidur mulai merasa bosan. Tapi bagaimanapun dokter hanya membolehkan Julie sesekali berjalan jika Julie pergi ke kamar mandi aja. Di saat Julie keluar dari kamar mandi, ia melihat pintu lemari yang ada di depannya bergerak sendiri. Anehnya di saat Julie membuka lemari tersebut, ia sama sekali nggak nemuin apapun di sana. Malam harinya Julie sangat ketakutan saat ia melihat ada seseorang di dalam lemari tadi guys. Berbagai macam keanehan pun terus dirasakan oleh Julie. Julie selalu dihantui oleh sosok anak laki-laki. Dan Julie yakin kalau sosok itu adalah sosok anak pertamanya yang berusaha untuk berinteraksi dengannya. Tapi apa yang dikatakan Julie itu tidak bisa diterima oleh Daniel. Daniel berusaha untuk menenangkan Julie. Dan ia menyuruh Julie untuk lebih banyak beristirahat daripada memikirkan hal-hal seperti itu. Berbagai kejadian misterius pun terus mendatangi Julie. Kali ini ada sosok perempuan yang berpakaian serba hitam selalu berusaha untuk menyerang dan juga menyentuh perut Julie. Nah guys, menurutku segi cerita dari film Bed Rest ini sudah banyak dan sering sekali kita temui di film-film horor dan thriller pada umumnya. Untuk akting para pemainnya bisa dibilang cukup bagus. Apalagi akting Melissa Barrera yang totalitas untuk memerankan karakter Julie ini guys.
Selain cantik, aura keibuan juga cukup terlihat di saat Melissa memerankan karakter Julie yang sedang menjaga kehamilannya. Pada paruh pertama film, plot cerita dibangun dengan full drama dan suasana horor pun sama sekali belum terlihat. Sang sutradara Laurie Evan juga cukup berhasil membangun konflik antara pasangan suami istri ini dalam menghadapi momen persalinan Julie yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Ketegangan di film ini tuh mulai terlihat saat elemen horornya mulai dimasukkan ke dalam plot ceritanya. Ada beberapa adegan jumpscare yang dieksekusi dengan cukup baik. Di sini aku juga cukup menyukai adegan saat Julie memanfaatkan barang elektronik di kamarnya untuk menjelajahi salah satu ruangan di rumahnya. Tapi sayangnya seiring dengan berjalannya film, elemen horornya perlahan mulai menghilang dan bisa diprediksi. Selain itu juga karakter pendukungnya pun bisa dibilang kurang memuaskan dan kurang bisa menarik perhatian penonton. Tapi untungnya di babak akhir film, sang sutradara sukses memberi kejutan tak terduga lewat plot twist yang dikemas dengan cukup menarik. So, aku kasih nilai 5,1 dari 10 untuk film ini guys. Karena menurutku film ini kurang berhasil membuat kita para penonton ketakutan. Tapi kalau kalian butuh tontonan film horor yang santai tanpa adegan-adegan menakutkan, kalian boleh tonton film Betres ini guys. So itulah tadi review dari film Betres. Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys!